yang bener cuma. Tapi ini serinya udah mulai seru banget nih. Seru lah. Seru nih udah mulai ketebak ya anjir. Makin hancur aja prediksi gue kalau kayak gini ceritanya. Gue suka sih karena semua tim punya apa ya, susah untuk dikalahkan juga punya peluang untuk mengalahkan tim besar. Itu kan yang bikin seru kan kayak gitu. Maksudnya Di papan atas juga poinnya sebenarnya rapat juga. rapat benar. Apalagi ada beberapa tim yang punya tabungan laga. Udinese Atalanta kan belum main tuh satu. Sama Juve Napoli. Juve Napoli. Yo, balik lagi di Espresso. Sebuah obrolan sedikit pahit, tapi apa? Nggak bikin mules. Ya Allah. Mules pak. Ya kita sudah mendatangkan orang-orangan sawah langsung dari perkebunan. Data Liga Italia, Liga Petani. Wis. Sekalian aja pakai mumpung punya. Giliran di alam terbuka kemarin rapi. Ya. Rapi. Giliran di ruangan pakai topi gini. Oh iya terbalik ya. Emang. Emang kebalikan kan? Itu dia. Konsepnya memang itu. Oke, kita mau review Giornata terakhir di 2020. Ya. Di mana banyak sekali kejutan. Dan tentu saja di luar itu semua prediksinya Romji lagi-lagi mengkhawatirkan banyak orang. Sebagian menjadi kejadian. Ya Crotone gue menang ya bener ya. Iya kan emang Crotone lu bener mulu. Kalau Crotone bener mulu ya. Iya. Mesias Junior 2 gol. Mesias 2 gol. Siap-siap karir Junior Mesias setelah ini. Kagak. Makin meroket kalau Crotone. Selamat dia dari jurang degradasi nih, lihat aja. Oke. Itu dia menang ya? Menang. Ya emang Parmanya aja sih harus ganti pelatih. Kalau menurut gue sih. Terus di pukul 2.45 seperti yang gue bilang Juventus kalau misalnya Pirlo skemanya berjalan dengan baik memang ngeri. Tapi ketika skema itu berantakan dia tuh nggak ada planning untuk mengatasi itu karena pengalaman ya. Iya. Dan terbukti kalah 3-0. Ini kekalahan pertama dia di musim ini ya. Iya. Lawan rival sih sebenarnya bisa dibilang rival Fiorentina ini. Klasik juga. Awal-awal sudah dikejutkan dengan gol Vlahovic ya. Di menit ketiga kalau nggak salah. Ya itu keren sih umpan terobosannya Ribery. Ribery benar. Keren banget itu. Dan setelah itu ada insiden ya. Juan Cuadrado Merah. merah. Sebetulnya kan pertama kuning dulu terus Dibatalin. VAR langsung merah. Dibatalin langsung ganti merah. Dan Pirlo langsung mengganti Ramsey dengan Danilo. Setelah itu kita tahu. Ya, ini kan maksudnya supaya timnya tetap seimbang, tetap balance. Iya. Ini gue kaget sih gue megang Juve bilang menang dengan nyaman soalnya Fiorentina kan lo tahu sendiri. Iya. Lagi kusut. Tapi ada fakta unik yang gue baca. Jadi memang Fiorentina terakhir menang itu tahun 2008 ya di kandang Juve. Pelatihnya Prandelli juga. Gokil memang. Berarti memang Prandelli spesialis. punya cara buat ngalahin Juve ya. Ngalahin Juve tapi yang Juve-nya ya walaupun beda pelatih juga tetap bisa kalah sama dia. Yang ngeselin akun inian Fiorentina bahasa Inggris. Merry Christmas 03 Juventus. Iya. Astaga. Masih aja. Euforianya. Itu baik lagi ya. Iya. Mas Romji bilang ini faktor Ronaldo. Dia tidak melakukan apa-apa. Ini gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue minta maaf aja lah. Ya. Ya tapi Ronaldo sebenarnya udah ngelakuin banyak cara loh. Dia banyak peluang juga sebenarnya. Iya. Dragowski kan ngeser. Tapi ya kita balik lagi ini peluangnya pun lebih banyak Fiorentina. Expected goal lebih banyak meskipun shotnya Juventus unggul ya. Tapi kalau kita membaca itu kan hanya membaca statistik. Kalau membaca permainan ya itu baik lagi. Prandelli ini kan pernah melatih Pirlo ya Mas. Iya. Di timnas Jadi 2012. guru lawan murid dong. Iya, guru lawan murid. Ajarin Dan lagi lah. sebenarnya ya sebelum ini pun Fiorentina seperti Bung Romzi bilang, ini tidak menjanjikan bisa memberi perlawanan. Nggak taunya. Tapi baik lagi ya namanya melawan Juve itu semua tim pasti. Tapi gue sempat bilang kan. Iya. Kan Wanda yang bener. Wanda kan bilang kemarin, Romzi ini yakin di awal, ragu di tengah, akhir-akhirnya tetap pegang Juve dan kalah. Dan sebenarnya dia mau pakai jersey Juve. Kalau itu pakai jersey Juve dia kacau. Begitu parah men. Ya itulah. Mungkin memang di Januari gue rasa sih Juventus harus datengin gelandang sih. Iya. Kelihatan Kemarin soalnya dia nggak ada Arthur ya.
Nggak ada Arthur, dan habis itu mainnya tuh jadi gimana ya? Gue nggak ngeliat tuh Juve tuh kayak skemanya tuh nggak jalan aja sih kemarin. Atau bahkan semua rencananya Pirlo kayaknya nggak ada yang jalan di pertandingan ini. Dia emang bener-bener kalah ya, emang kalah gitu. Ya gimana sih kayak ya kalah karena ya faktor Fiorentina lebih bagus aja mainnya. Fiorentina lebih bagus, terus selain itu juga dia ya Cuadrado kartu merah itu kan nggak balance, jadi buyar lah gitu. Balance, ya. Terus golnya malah ada bunuh diri ya si Alexandro itu kan. Alexandro terus Caceres mantan. Iya, itu juga golnya Caceres. Menurut gua gol kedua dan ketiganya Fiorentina tuh kalau backnya Juve itu lebih sigap gitu ya. Itu harusnya nggak perlu terjadi juga sih. Ya, tapi gue juga penasaran si Vlahovic sih nanti nextnya. Udah mulai pede lah golin lawan Juve men. Tapi emang dia golin terus nih beberapa pertandingan terakhir. Sampai jadi. Terus mungkin banyak yang menganggap man of the match-nya adalah Frank Ribery. Gue nggak menyangkal itu, tapi di sisi lain Cristiano Biraghi keren. Di pertandingan ini. Dia sebenarnya berperan langsung ke 2 golnya. Iya. Fiorentina. Iya. Terus lanjut ke Verona lawan Inter. Ini Bung Romzi prediksi apa, Bung? Draw. Dan ternyata Inter menang. Si anjing. Tapi menangnya pun dengan susah payah sih. Kelihatan. Karena Verona seperti biasa ya menggunakan pressing ala Gasperini karena Ivan Juric adalah muridnya. 352 ketemu 352 nih. Iya, tapi ya kualitas berbicara. Inter punya kualitas pemain yang bisa banyak bikin perbedaan. Ya, expected goals-nya juga jauh loh, 2,03 buat Inter, 1,24 buat Verona. Shotnya juga 18 buat Inter, 6 buat Verona, jauh memang. Iya. Tapi emang Verona kemarin kasihan dia nggak pakai penyerang sih ya, karena penyerangnya pada cedera semua tuh. Siapa namanya Salcedo, kepalanya bocor kan. Habis itu nggak lama dia diganti. Terus yang golin pemain muda ya Mas, Ivan Ilik itu juga dia gelandang sebenarnya, dari dipasang jadi penyerang. Man City itu kan? Iya, dari Man City. Itu karena penyerang-penyerangnya itu pada habis semua cedera. Ya itu mau nggak mau si Ivan Ilik yang ditaruh di depan. Nggak taunya dia malah ngegolin. Itu juga kayaknya gol. Itu Handanovic sih. Iya. Bola kayak gitu masa nggak ketangkep sih gitu lah. Harusnya malah dibuang ke bawah gitu ya, Skriniar juga kaget itu gol, itulah harusnya nggak gol lah itu. Ya itu gol kejutan aja sih itu kalau gue lihat. Dan beruntungnya Skriniar bisa golin setelah itu ya, beberapa menit setelah itu. Ini gol pertamanya Skriniar dalam 3 tahun. Setelah 3 tahun terakhir. Yang gue lihat sih asisnya Achraf Hakimi sih ya, keren itu. Oh iya. Tapi ya itu juga ada markingnya Lovato yang lepas. Lautaro-nya lolos itu. Ya Inter melanjutkan tren kemenangannya ya. Setelah Bung Ramji prediksi seri. Lanjut ke Napoli Torino. Bung Ramji dukung apa waktu itu? Pegang apa waktu itu? Napoli Torino, saya pegang Napoli. Pegang Napoli, Belotti golin. Iya. Ternyata saya bilang kan, Torino nggak bisa diandalkan, paling imbang, beneran imbang. Yang golin siapa? Izo. Anjing. Kacau, Mek. Isinya tapi udah main dan golin. Golnya keren ya. Golnya menit terakhir tapi gol udah penyelamat ya. Iya. Tapi ya udahlah. Napoli masih susah. Walaupun dia sebenarnya baru mendapat angin segar ya ketika menang banding. Ya. Dapat 3 poin lah. 3 poin. Enggak 3 poin. Dibatalin pengurangan poinnya. Kan dikurangin 1. Iya, balik lagi. Itu gitu giveaway poin. Giveaway ya. Lumayan lah. Tapi berarti dia masih punya 1 tabungan laga nih lawan Juve. Iya. Nanti di 13 Januari ya kalau nggak salah. 13 Januari. Tapi ini secara statistik Mas Iksan juga emang pertandingan ini kayak memang kurang greget. Maksudnya ya expected goals-nya kedua tim sama-sama angka 0 depannya. 0,90 buat Napoli dan 0,39 buat Torino. Shotnya 15 banding 10. Jadi memang shot-shot yang mungkin gak on target juga ya. Mungkin shot aja kehitung statistik. Ya karena Napoli seperti kita tahu banyak kehilangan pemain depannya, Bu. Iya, Bensinya udah main lagi sebenarnya ya. Cuman ya targetnya Andre Petagna. Ada berita itu juga nggak sih yang si Gattuso itu kesehatannya soal matanya? Iya matanya mitas. Iya kan emang ini kan nama penyakitnya itu. Emang pakai kacamata. Enggak ditutup satu. Iya ditutup satu jadi pakai kacamata dia. Kacamata plus sudah pasti. Ya, itu pengaruh juga kali takutnya itu sama. Kasian sih ya. Cepat sembuh buat mudah-mudahan cepat sembuh ya Rino ya. Terus ya lagi-lagi Giampaolo. Ini gue mau menyorotin sedikit ya soal Torino. Giornata 14 tahun 2019.
Torino itu ada di peringkat 10 di atas Milan. Kalau dipakai klasemen yang Oh iya yang Barat Timur. Barat Timur, jadi Torino ini ada di sini, Milan ini ada di sini. Sekarang kebalik. Kebalik. Milan ini. Dan irisan keduanya adalah pelatihnya di awal musim sama-sama Giampaolo. Emang Tapi Torino nggak ganti-ganti nih. Sepertinya Cairo nih harus ini ya. Cukup bersabar sih Cairo kayaknya. Iya. Tapi gimana lagi? Giampaolo nih sebenarnya harus apa ya? Meditasi lah. Benar. Citasin. Mungkin harus ke Gunung Bunder atau cari ilham ya Bung ya. Cari alternatif gitu. Karena beberapa kali ini kan termasuk dia udah unggul duluan. Iya, makanya. Sering banget. Sering ya. banget. Mulu gitu loh. Sering kena comeback. Ya minum Berarti apa masalahnya sih, air. kalau nggak masalah mental ya masalah emang defense-nya sih itu. Kalau gue lihat Torino. Atau mungkin memang pemainnya itu nggak ngerti konsepnya Giampaolo, mungkin terlalu rumit atau gimana gitu, jadi susah di. Iya emang agak susah mungkin. Emang unik itu orang beneran si Giampaolo itu gua aduh. Giampaolo boleh. Giampaolo astaga. Terus lanjut Sampdoria lawan Sassuolo. Wah, ini juga sengit sebenarnya. Karena Sampdoria sempat memberi perlawanan di babak kedua. Iya sengit ini. 5 gol ya. 5 gol terjadi dan satu catatan adalah Magnanelli ya, pemain Sassuolo. Magnanelli, ya. Udah mencatat 500 caps bersama Sassuolo. Ya, Dia tuh udah mengalami beberapa fase tuh Mas ya. Dari Sassuolo di seri berapa? Seri Apa? C. Seri C ya. Dan dia udah dilatih sama Allegri terus Di Francesco, Di Zerbi dan banyak juga lah. Banyak era lah dia. Banyak era, dia udah melewati banyak era dan banyak kejuaraan. Ya mungkin dia diapresiasi lah. Nah, ini tapi kalau ngomongin statistik, ini gue jadi inget main FM nih. Apa tuh? Tapi berada di sisi Sampdoria gue. Sampdoria kan kalah 2-3. Shotnya Sampdoria tuh 26. Iya benar. Shotnya Sassuolo 14. Expected goalsnya 1,65 memang kecil. Sassuolo gede, tapi di KFM nih shotnya banyak, boleh tetep kalah matchnya gitu loh. Gregetan gitu. Dan Keita Balde kartu merah. tapi dia keren nih. Dia ngegolin juga. Golin, dia bikin perubahan sebenarnya. Peluang-peluang itu kan banyak diciptakan sama dia. Sebenarnya kartu merahnya pun juga udah menit akhir ya, maksudnya nggak yang memang Iya, udah itu skornya udah begitu. Frustrasi dia sih itu. Prestasi benar. Karena Tapi itu nggak ngesut kayak gol-gol. Yang menarik itu si permainannya Ahmed Traore ya, gila itu. Licin banget. Lagi-lagi. Udah kayak MU dia Pak. Bukan, emang itu. Beda. Yang TM itu Ahmed Diallo. Ahmed Diallo. Atalanta ya. Traore kebanyakan namanya gue. Banyak yang namanya Traore sih emang. Sassuolo ya tetap menjaga itu ya peluangnya buat lolos kompetisi Eropa. 4 besar loh sekarang Sassuolo. 4 besar. Udah keempat dia. Ya dia tetap bertahan lah. Caputo juga akhirnya udah ngegolin lagi Caputo. Iya, betul. Terus lanjut Bolonya Atalanta. Bung Romzi prediksi Atalanta menang. Benar menang 2-0 di babak pertama. Iya benar. Tapi kena comeback jadi 2 sama. Sian. Ya sebelum ke Mas Adit, gue tanya dulu. Bagaimana Bung Romzi? Jangan gitu dong. Enggak. Ya udah nggak beruntung aja sih kalau kena comeback kayak gitu. Oke. Tapi golnya Atalanta juga cepet kan? Iya. Maksudnya 2-2 terus Hah? menit 22 sama menit 23 Iya, habis penalti. Langsung dapat lagi. Muriel kan dua-duanya. Muriel memang. Tapi ngomongin Atalanta tuh dia nggak Zapata nggak Muriel sama-sama ngeri, dia punya 2 penyerang yang Terus ada Mas Lammers juga iya, jangan Mas lupa. Lammers enggak, tapi maksudnya kalau 2 itu tuh bisa bikin gol bener-bener ini loh, maksudnya jadi starter oke, jadi super sub oke gitu. Iya. Iya, Cuman ya terus Tomiyasu Tomiyasu keren sih boleh. Tomiyasu ya kan, Tomiyasu terus ya sudah lah. Nehuen Paz yang golin. Win pass terus expected goals-nya memang lebih tinggi Atalanta, tapi Bologna juga nggak beda jauh sih, 1,09 banding 1,89. Shotnya Tapi 9 peluang banding yang 12. diciptakan Atalanta lebih banyak. Lebih gede Iya. ya, lebih banyak. Dan Atalanta udah kesekian kali udah tanpa Papu Gomez. Iya. Udah mulai terbiasa kayak. Ini Licis main di biasa babak seri. pertama doang nih menang 2-0. Iya Ya. makanya. Iya, dia perlu playmaker yang bisa main 90 menit harusnya. Iya, itu. benar. Tapi itu jadi ingetin lagi kayak si sosoknya Mandzukic sih Mas, wide playmaker gitu loh maksudnya. Wide target man atau wide playmaker gitu loh. Tapi main nyisirnya tuh dari sisi pinggir lapangan. Tapi dan Ilicic yang gue kaget di match sebelum ini sih. Match ini apa sebelum ini? Yang asisnya keren banget itu. Oh, Roma. itu. Lawan Roma ya itu. Itu kita bahas Bung sebelumnya. Atlanta kesusahan tanpa Papu Gomez. Ternyata ada yang licik. Oke, lanjut. Ya, kita bahas Roma deh. Roma, Bung Aldo sudah bernapas lega karena Bung Romzi prediksi draw.
Akhirnya Roma menang 3-2 ya. Parah men, asli men. Kacau ini prediksi kenapa bisa begini. Analisis udah serius. Tapi ini Cagliari bukan nggak ini ya. Di Francesco kan udah tahu nih karakter pemain Roma nih. Yang menarik di pertandingan Roma Cagliari adalah Riccardo bikin 2 assist. 1 kayaknya bukan assist dia Mas, karena dipantulin sama ini ya. Tapi itu peluang yang bikin dia lah. Jadi kayak Cafu mainnya. Ya satu dia assist kemarin cuma Kayak Cafu. Golin Deco doang. Ya mungkin Bung Aldo bisa meralat kata-katanya yang Riccardo cuman bisa bahasa Belanda kali aja. Iya. Sekarang tuh dia meskipun terlihat kayak ngasal ya, jadi pemain yang nyambut yang bagus, tapi ini lagi-lagi assist dia udah lumayan lah. Bruno Perez juga men, bagus. Bruno Perez. Bagus loh dia. Bagus benar. Terus Mkhitaryan di gol pertama juga kontribusi dia. Bagus dia emang lagi gila dia. Si Verretu juga golin ya. Verretu itu yang itu Mas. Yang dari Karsdorp juga ya. Dari Castro terus dipantulin sama Gonzalo Villar ya. Iya. Villar. Cagliari 2 gol diciptakan oleh Pedro. Gol yang pertamanya keren tuh, gue suka tuh. Keren. Yo Pedro Keduanya bagus sih gol menit terakhir, gol tegang. Dan memang Cagliari cukup apes sih. Beberapa peluang yang kena tiang ya, ada yang kena tiang. sundulan Simeone Iya, itu kena tiang. Tapi si Romanya juga lebih apes lagi karena Kranjonya lagi-lagi. Kalau Alessio Kranjo. sundulan Cristante, terus siapa lagi tuh yang pokoknya peluang-peluang Roma dari bola sudut tuh ditepis mulu anjir. Itu save-save yang jarang terjadi juga. Ya, Kranjo kayaknya bakalan emang jadi keren kiper sih. klub ini sih. Layak lah dia. Gue sih pengen dia ke Roma atau ke Inter gitu, maksudnya ke tim yang lebih besar lah. Iya, bisa. Terus ada Grande Partita Nutup Terakhir. ya. penutup akhir tahun, dan ini memastikan Milan sebagai salah satu tim yang belum pernah kalah di 5 liga Liga kompetisi. besar. Iya, Liga top. Liga top Eropa. Dan Bung Romji sudah cukup tegang karena dia Kan cuman Romzi aja yang tegang kayaknya. semua ya. Ya gue juga lebih Semua yang tegang sih dengar. Mas karena gue prediksi Milan menang memang. Iya, dia Milan menang Mas. Terus gini nih. Pertama kan Milan udah menang 2-0. Pasti dia yakin dong. Udah dong, pede. Ketika dia yakin, Lazio bikin 2 gol. Waduh. Anjing ya bang. Terus Itu kenapa tuh Lazio bisa bikin 2 gol? Aku nggak ngerti Mas asli. Mobilnya penaltinya udah gagal loh. Ketepis. bola mantul ya, Luis Alberto. Kenapa Alberto tiba-tiba bisa nyundul gitu ya? Iya nggak ada yang jagain itu Gak ada sih. yang jaga itu, gue kaget anjir. Terus enggak, itu juga peluangnya enggak yang 100% open goal loh itu, maksudnya masih peluang bisa kayak yang satu tapi gol jadinya. Ya ini sebenarnya di laga ini lini tengahnya Milan kalah Mas ya. Oh iya. Kronis sama Tonali yang main. Itu Nali lah si, aduh. Boleh gitu dong Gus. Iya. Tapi kan ini kayaknya skema Pioli untuk meraih gol cepat udah lumayan ini masih berjalan ya. Iya, udah Karena ini berjalan. untuk ngeboost mental supaya jangan Terjaga, sampai ya. jangan sampai kejadian kayak lawan Genoa sama Parma yang ketinggalan duluan. Dan ini juga gol pertamanya Rebic sama Calhanoglu musim ini di Serie A. Itu bagus sih buat PD-nya mereka berdua. Iya. Walaupun ada penalti satu ya. Iya. Seperti yang gue bilang kan si Hakan tanpa Ibra nih dia motoran nih. Iya, tapi memang Milan tetap aja nggak bisa menangin, nggak bisa bikin gol dari open play kan, gol set piece semua kan, bola mati semua. Iya, Theo, gol Rebic dan penaltinya Calhanoglu. Tapi memang penalti Calhanoglu kan memang ada pergerakan emang gitu loh. layak sih. Tapi memang kelihatan gitu loh, nggak ada Benacer, nggak ada Kessi, Iya. nggak bisa tuh, susah lah, bukan nggak bisa, susah tuh buat bikin gol dari open play karena ya mereka ngandalin speed man, dan nggak ada yang bagus di bola udara juga. Maksudnya kalau buat nerima crossing ya, kalau set piece kan itu memang gol pertamanya Rebic itu si ininya nggak loncat, salah langkah si Marusic, iya. Itu udah free header aja itu kelihatannya kesalahan. Kalau golnya Theo itu udah Itu padahal udah si Murikinya sih udah loncat, itu malah nggak kena. Itu dia diapit 2 pemain tuh. Theo tuh udah Si Muriki depan, belakangnya Luis Alberto. Alberto kayaknya lompatnya ketinggalan ya. Ya ini balik lagi mental sih menurut gua. Tapi itu banyak yang nyorotin juga kenapa si Simone Inzaghi gantiin narik keluar si Immobile sama Sergei. Iya, Sergei. Pas lagi skor 2 sama. Padahal dia ada, menurut gue setelah 2 sama tuh Juventus, Lazio tuh yang ini kan, Yang berambisi buat comeback ya kan. Dan tentu saja teman saya udah deg-degan nih. Tapi katanya di press con-nya si Simone ngejelasin kalau
kelelahan lah dua pemain ini. Udah nggak bisa ngelanjutin. Tapi kalau Immobile kelihatan sih Mas. Iya kelihatan capek ya. Kelihatan capek kan? SMS yang justru. Iya. Ya, ini karena SMS ditarik si Theo jadi bebas. Bebas, ya, udah. makanya. Malah jadi kelihatannya pas dia narik dua pemain itu jadi kelihatan Lazio udah nggak ngincer menang. Jadi ngincar seri. Jadi ngincer seri. Gitu. Iya bener. Ya udahlah. Akhirnya setelah tadi gue bilang tahun kemarin 2019 Cerata 14 Milan ada di peringkat 11 sekarang ada di peringkat 1. Boleh lah ya. Ya 2020 emang tahunnya Milan lah. Gak usah dibantah lah kalau di Serie A ya. Ya itulah review Giornata 14. Kalau untuk preview nanti kita bikin eksklusif lagi karena Bung Romji ingin semedi, kita lihat udah pakai. Benevento menang. Wes. Prediksi gue sesuai 2-0 men. Oh ya udah. Bahas satu lah Benevento lah yang gue bener. Benevento jadi peringkat 10 sekarang ya. Ya. Di poin Lawan lagi Udinese ya? Iya, di kandang Udinese. Wah itu keren sih. Kalau tanpa bisa De Paul ya. De Paul main. Main. Lu kemarin bilang tanpa De Paul Benevento menang. Lisi cedera men. Iya. Tapi ternyata ada orang Pemain malah menang Benevento ya. Good luck lu pada nonton gua lu apa pelatih Serie A. Ya udahlah. Oh ya mudah-mudahan sih tetap ini ya bertahan ya. Ferrari golin lagi sama Letizia. Kalau buat tim-tim Benevento, Spezia, Crotone yang Bisa dikejar, kalah lu, enak. ya nggak apa-apa. Kan gue bilang Spezia emang nggak penting. Tapi prediksi gua draw emang kurang aja. Itu yang Gua catat semua. itu Bung yang bikin ini Bung. Prediksi gua yang bener cuma. Tapi ini serinya udah mulai seru banget nih. Seru lah. Seru nih udah mulai ketebak ya anjir. Makin hancur aja prediksi gua kalau kayak gini ceritanya. Gue suka sih karena semua tim punya apa ya, susah untuk dikalahkan juga punya peluang untuk mengalahkan tim besar. Iya. Itu kan yang bikin seru kan kayak gitu. Iya, Maksudnya Di papan atas juga poinnya sebenarnya rapet juga. rapat benar. Apalagi 3-1. apalagi ada beberapa tim yang punya tabungan laga. Kalau Udinese Atalanta kan belum main tuh Iya, satu. Sama Juve Napoli. Juve Napoli. Dan Juve Napoli juga mungkin ketemu duluan di Supercoppa nanti. Iya benar. Ini nih era pertarungan Gattuso lawan Pirlo bakal terjadi ya. Dan langsung ngerebutin trofi nih. 3 kali dong berarti. Apa? Ya Super Copa, rematch Juve Napoli sama yang satu lagi. Iya. Napoli Juve. Cuma mungkin di Januari ini banyak Dua ya? bakal banyak big match Mas ya. Banyak. Januari nanti. Ada Milan Juve juga ntar di Januari. Inter Juve. Inter Juve juga ada sama Roma Inter. Nah, Tapi yang sekilas aja nih kalau yang di Januari tanggal 3-nya big match-nya nggak ada sih. ya udah nanti aja itu kita bikin di preview. Ya udah mungkin Bung Romji ada pesan-pesan terakhir Apa ya? Sandra. Terakhir aman. maksudnya untuk menutup sesi ini. Apa ya? Asik. Quotes. Ya. Kalau kemarin kan ada quotes yang bagus tuh Bro, dia bikin. Prediksi gue ini nggak usah diikutin tapi cukup didengarkan. Itu sangat bagus menurut. Kalau sekarang prediksi gue didengerin tapi jangan dipegang. Jangan dipegang, gue bilang megang ini ya jangan itu dah. Oh. Berlawanan aja sekalian. Oh, gitu. Iya. Intinya percayalah pada petani. Wow. Kenapa jadi Nah, petani? nyambung udah, ngaco nih udah gue. Ya udah cukup sampai di sini aja lah. Ya mudah-mudahan tambah seru ya. Ya siap. Giornata selanjutnya masih banyak grande partita yang belum main ya. Mungkin ini bakal perubahan klasmen bakal terjadi juga di bulan depan, kita nggak tahu karena ada bursa transfer juga nanti. 2021 juga kita mau ganti konten ya. 2021 kita mau bikin konten masak sama review drama Korea. Oke Yung. Udah, tutup. Ciao. Apa nih rame?